6 metode nabung receh ala emak-emak. Kecil-kecil jadi bukit di saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Gimana nih kabar jantungnya setiap kali pulang dari pasar dan lihat struk belanjaan yang panjangnya sudah kayak antrean sembako murah? Rasanya sekarang itu kalau mau beli telur atau isi bensin saja harus tarik napas dalam-dalam dulu karena harganya lagi hobi banget naik, tapi nggak pernah mau turun kayak berat badan kita ya Bu. Jujur ya, saya sendiri kadang merasa uang 100.000 itu sekarang sudah kayak uang 10.000. Baru buka dompet sebentar, sudah langsung menghilang entah kemana. Berdasarkan satu artikel keuangan rumah tangga yang sempat saya baca, menabung receh itu ternyata menjadi strategi paling logis buat kita, para ibu, di tengah gempuran inflasi tahun 2026 ini. Makanya hari ini saya mau bagi ilmu rahasia tentang 6 metode nabung receh yang remeh, tapi hasilnya bisa bikin kita senyum-senyum sendiri pas buka celengan nanti. Metode nomor 1 yaitu teknik kembalian bumbu atau sisa belanja harian yang sering banget kita anggap nggak ada harganya, padahal itu harta karun tersembunyi. Ibu-ibu pasti sering kan dapat kembalian 2.000 atau 500 perak pas beli sayur atau bumbu di warung sebelah rumah. Jangan langsung ditaruh di atas meja atau dibiarin nyangkut di kantong daster ya Bu. Karena kalau dikumpulin setahun itu, jumlahnya bisa buat beli kompor gas baru kalau yang lama sudah mulai ngadat. Bayangkan kalau sehari kita simpan 2.000 saja, sebulan sudah dapat 60.000 yang lumayan banget buat bayar tagihan air atau beli paket internet supaya bisa nonton video saya terus. Jadi mulai sekarang, sediakan satu toples khusus di dapur buat menampung sisa-sisa perjuangan belanja kita setiap pagi itu. Metode nomor 2 adalah cara nabung berdasarkan warna uang yang paling sering bikin kita dilema antara mau dipakai atau disimpan, yaitu uang 2.000 atau 5.000 rupiah. Pilih satu warna favorit ibu, misalnya si abu-abu 2.000 rupiah. Lalu bikin janji suci sama diri sendiri, kalau setiap kali pegang uang itu hukumnya pamali buat dibelanjain. Memang sih godaannya berat banget. Apalagi kalau ada tukang bakso lewat depan rumah dan kita nggak punya uang pas. Kecuali si abu-abu itu. Tapi kalau ibu kuat iman, percaya deh. Dalam beberapa bulan itu tumpukan uang 2.000-an bisa berubah jadi jutaan rupiah yang bikin kita merasa jadi orang paling kaya sekelurahan. Anggap saja kita lagi main koleksi stiker. Tapi bedanya, ini stiker berharga yang bisa ditukar jadi emas atau modal usaha kecil-kecilan. Lanjut ke nomor 3 yaitu metode nabung tanggal kalender yang asyik banget dilakukan bareng anak-anak. Biar mereka juga belajar hidup hemat sejak dini. Caranya gampang banget. Setiap tanggal 1 kita simpan 1.000. Tanggal 2 simpan 2.000. Begitu terus sampai tanggal 31 kita simpan 31.000 rupiah. Memang sih di akhir bulan terasa agak berat kayak beban hidup pas lihat harga beras naik. Tapi totalnya dalam sebulan itu bisa tembus 400-500 ribu rupiah loh Bu. Ini solusi cerdas buat kita yang suka bingung mau naruh uang simpanan di mana tanpa harus merasa langsung bokek seketika. Kalau dirasa tanggal tua terlalu berat, ibu bisa balik urutannya dari tanggal besar ke kecil. Biar pas dompet lagi tipis, jumlah yang ditabung juga cuma sedikit. Metode nomor 4 ini agak unik karena namanya adalah denda kesalahan atau pajak omelan buat diri sendiri atau anggota keluarga di rumah. Setiap kali ibu lupa matikan lampu atau anak-anak naruh handuk sembarangan di kasur, wajib setor 5.000 rupiah ke dalam celengan keluarga sebagai hukuman. Selain bikin rumah jadi lebih rapi dan hemat listrik, metode ini otomatis bikin tabungan kita gendut tanpa kita sadari sama sekali. Malah kadang saya sengaja pengen marah kalau lihat suami lupa taruh gelas bekas kopi karena artinya ada tambahan saldo buat tabungan liburan keluarga nanti.
Jadi selain bikin hati lebih sabar karena setiap kesalahan ada harganya, dompet kita juga tetap aman, terkendali dari pengeluaran yang gak jelas rimbanya. Cara nomor 5 yaitu memanfaatkan botol bekas air mineral, ukuran besar sebagai bank pribadi yang transparan, dan memotivasi kita buat terus mengisinya. Masukkan uang koin 500-an atau 1000-an ke dalam botol itu sampai penuh. Dan jangan pernah dicongkel, meskipun dalam keadaan darurat paling gawat sekalipun. Uang koin itu kalau sudah kumpul satu, botol besar beratnya minta ampun, dan nilainya bisa mencapai ratusan ribu sampai 1 juta rupiah loh. Ibu-ibu, seringkali kita remehkan koin-koin yang berceceran di bawah kasur atau di dalam mesin cuci. Padahal mereka itu pejuang ekonomi keluarga yang luar biasa kalau bersatu. Melihat botol yang makin lama makin penuh itu memberikan kepuasan tersendiri yang rasanya lebih enak daripada makan duren satu buah sendirian. Terakhir, metode nomor 6 adalah trik nabung uang khusus dari hasil penghematan belanja bulanan atau diskonan yang berhasil kita dapatkan. Kalau ibu belanja pakai voucher atau dapat potongan harga 10.000, nah uang 10.000 yang gagal keluar dari dompet itu harus langsung dipindahkan ke celengan rahasia. Jangan malah dipakai buat beli es kopi kekinian atau jajan seblak ekstra pedas. Cuma karena merasa punya uang sisa ya. Bu, ini adalah cara kita menghargai usaha kita sendiri dalam berburu promo di tengah harga sembako yang lagi nggak ramah sama sekali ini. Dan hasil jerih payah kita membandingkan harga dari satu toko ke toko lain benar-benar ada wujudnya dan nggak habis menguap begitu saja. Ibu-ibu sekalian, inti dari semua cara nabung receh ini sebenarnya adalah tentang konsistensi dan kemauan kita untuk sedikit berkorban demi masa depan yang lebih tenang. Memang kadang kita suka merasa sedikit egois ya kalau urusan belanja, pengennya semua dibeli. Padahal fungsinya mungkin gak seberapa penting buat rumah tangga. Kita perlu sedikit introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar bijak mengelola setiap rupiah yang masuk? Atau malah sering bocor halus di pengeluaran receh yang gak perlu? Hidup di zaman harga BBM dan kebutuhan pokok yang serba naik memang menuntut kita untuk jadi menteri keuangan yang lebih kreatif dan tahan banting. Jangan sampai kita terlihat mewah di depan orang lain, tapi sebenarnya hati kita was-was setiap kali tanggal tua datang mendekat. Mari kita bangun rasa optimisme bahwa meskipun sedikit demi sedikit, kalau kita telaten, pasti tabungan receh ini akan jadi bukit penolong saat dibutuhkan. Kita harus bangga jadi emak-emak yang pintar mengatur keuangan, karena di tangan kitalah kesejahteraan keluarga ini bermula dan berakhir. Ingat ya Bu, bukan seberapa besar penghasilan kita yang menentukan kekayaan, tapi seberapa pintar kita menyisihkan sisa-sisa rezeki untuk hari esok yang lebih cerah. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah buat terus menabung. Meski awalnya terasa berat dan penuh godaan dari tukang gorengan atau diskon belanja daring. Kita semua adalah pahlawan ekonomi keluarga yang hebat dan pasti bisa melewati masa sulit ini dengan penuh senyum dan dompet yang tetap terisi. Sebagai penutup, saya mau ingatkan lagi, kalau menabung itu bukan berarti kita pelit sama diri sendiri, tapi kita lagi menyiapkan payung sebelum hujan badai datang. Semoga 6 metode tadi bisa langsung Ibu praktekkan di rumah mulai hari ini juga, tanpa perlu menunggu sampai hari Senin depan ya. Kalau Ibu punya cerita sukses atau kegagalan lucu saat menabung receh, boleh banget dong curhat di bawah, supaya kita bisa saling dukung satu sama lain. Jaga kesehatan, dan teruslah jadi ibu yang inspiratif buat anak-anak dan suami tercinta di rumah. Sampai jumpa lagi di obrolan seru selanjutnya yang pastinya bikin kita makin cerdas mengelola harta benda demi kenyamanan hidup bersama. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya.
Salam semangat buat ibu-ibu hebat.